Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Santri-santri Albina yang saya banggakan. Ana berharap antum semua yang saat ini berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan ana yakin antum juga sangat berharap ingin segera kembali ke Albina untuk belajar tatap muka dengan ustadz-ustadz, dengan teman-teman antum yang lainnya. Dan kami juga sangat mengharapkan antum untuk segera datang ke sini. Baik di pertemuan perdana ini, mata pelajaran kimia, tentu antum sudah tidak asing dengan ana, karena mungkin beberapa santri sudah pernah belajar dengan ana. Insya Allah di kelas 12 ini juga ana akan belajar dengan antum lah ya. Antum boleh diskusi apapun yang antum ingin tanyakan juga boleh. Gitu. Baik, pada bab yang pertama di mata pelajaran kimia ini, yaitu adalah sifat koligatif larutan. Tentu sebelum masuk ke sifat koligatif larutan, maka hal yang harus antum ketahui adalah apa yang disebut dengan larutan. Masih ingat apa yang disebut dengan larutan? Oke, kita lihat. Kalau misalkan kita diminta menggambarkan, misalkan di sini ada suatu wadah. Oke, ini air. Air, kalau kita masukkan ke dalam air itu adalah, katakanlah garam, masukkan ke sini, maka hasil dari wadah yang sudah terisi garam itu, yang terisi garam, kemudian di sini ada air, maka ini disebut dengan larutan garam. Larutan garam. Ya, garam. Oke, apa bedanya dengan misalkan garam? Kalau di sini sudah ada garam, kemudian kamu panaskan. Ini dipanaskan, ya. Panas, misalkan sampai dia meleleh. Sampai dia meleleh, katakanlah garamnya itu meleleh. Maka ini bukan larutan, tapi ini adalah liquid. Artinya garam yang meleleh, gitu ya. Garam yang meleleh berarti adalah garam yang dalam bentuk liquid. Oke. Tentu antum masih ingat bentuk pasa. Kalau yang disebut dengan larutan, pasanya gimana? Adalah aqueous. Gitu kan. Tapi kalau dia lelehan garam, inilah pasanya adalah liquid. Gitu, seperti itu. Maka apa bedanya antara antara larutan dengan liquid? Kalau liquid itu adalah zat yang kemudian diubah pasanya dari padat menjadi lelehan, menjadi cairan, berarti zat murni. Tetapi kalau yang disebut dengan larutan, itu adalah apa? Ada zat yang sebagai pelarutnya, ada zat yang sebagai zat terlarutnya. Gitu kan? Seperti ini. Ini air. Di sini ini garam. Air sebagai pelarutnya dan garam itu sebagai zat terlarutnya. Itu disebut dengan larutan. Oke, next kita lanjut. Kalau kita sudah tahu apa itu larutan, gitu ya, seperti tadi garam, katakanlah NaCl ya, NaCl kalau dalam bentuk larutan, ini berarti dia adalah aqueous, gitu kan. Maka tentu akan berbeda kalau misalkan kita masukkan suatu garam ke dalam air yang 100 mili, misalkan garamnya ada yang 1 gram, ada yang 2 gram, tentu rasa asinnya akan berbeda. Betul nggak? Misalkan sirup aja. Kalau misalkan kita punya satu gelas seperti ini, kita isi air yang sama. Kemudian kita isikan sirup yang gelas yang pertama sirupnya itu adalah misalkan 2 takaran, yang kedua 3 takaran, yang keempat 5 takaran, pasti akan berbeda warnanya. Nah, apa yang menjadikan perbedaan? Berarti kadarnya yang berbeda. Kita lihat contoh. Oke, kita lihat wadah di sini. Ini, oke,
Kita lihat, yang pertama di sini, ini adalah pelarut. Pelarut artinya air, misalkan kalau pelarutnya air yang murni. Oke. Kalau kita di wadah yang pertama, kita isikan zat terlarutnya adalah misalkan 1x gram. Misalkan ini 1x. Ya, 1x. Kemudian di pelarut yang kedua, kita masukkan 2x. Dan seterusnya 3x, 4x, sampai dengan 5x. Kamu bedakan di situ. Ternyata perubahan warnanya berbeda. Artinya apa? Zat terlarutnya di situ berbeda. Nah, kalau zat terlarut yang berbeda, maka akan mempengaruhi apa? Ada disebut dengan istilah konsentrasi atau disebut dengan kadar. Tentu antum di kelas 11 sudah pernah belajar kadar, gitu kan? Konsentrasi apa yang pernah dipelajari? Molaritas, masih ingat ya? Apa yang disebut dengan molaritas? Molaritas itu apa? Molaritas itu sama dengan mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, gitu ya. 1 liter larutan. Oke, kita lihat ya seperti ini. Jadi ini adalah persamaan molaritas. Anda nggak akan membahas itu lagi karena antum yakin sudah paham tentang itu. Nah, ternyata yang namanya konsentrasi itu banyak, tidak hanya molaritas. Ada apa lagi? Misal, contoh yang berikutnya, ini ada konsentrasi yang kita tambahkan di kelas 12 ini adalah ada yang disebut dengan molalitas. Kalau tadi molaritas pakai R, kalau molalitas itu pakai L, gitu ya. Nah, apa bedanya? Coba kita lihat dari definisinya bahwa molalitas atau kemolalan itu adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Gitu kan. Kalau tadi molaritas jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, maka untuk molalitas ini adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut, gitu kan. Kalau kita lihat ini persamaannya, gitu ya, bahwa mol zat terlarut ini bandingkan dengan massa pelarut dalam 1 kg. Bagaimana kalau misalkan kita menghitung massa pelarutnya dalam gram? Maka bisa kita buat persamaan seperti ini. Dari mana persamaan seperti ini? Kita ambil bahwa molalitas ini kan mol. Kalau misalkan ini dalam gram, maka berarti kalau diubah menjadi kilogram, gram ini dibagi 1000 ya. Berarti dibagi 1000 gitu kan. Maka kita akan dapat persamaan ke sini bahwa mol zat terlarut dibandingkan dengan gram zat terlarut dikali dengan 1000, gitu kan. Hasilnya seperti ini. Kita ambil contohnya. Soal yang pertama. Kita lihat soal yang pertama. Tentukan kemolalan larutan yang mengandung 5 gram glukosa dalam 500 gram air. Glukosa tahu kan? Glukosa rumusnya apa? C6H12 ya, O6. Antum sudah paham itu ya. Oke. Meskipun nanti ada di kimia organik akan dibahas lagi tentang kenapa rumusnya C6H12O6. Oke, nanti kita lanjutkan di pembahasan yang lain. Tapi antum tahu bahwa MR dari glukosa itu adalah 180. Oke, 180. Nah, tadi untuk menghitung kemolalan itu adalah apa? Molalitas itu sama dengan molalitas sama dengan mol zat terlarut dalam 1 kg larut. Ini yang akan kita hitung di sini. Kita berarti yang harus kita tahu adalah mol zat terlarutnya dulu. Mol siapa? Mol glukosa. Glukosa. Berapa mol glukosa? Mol itu kan sama dengan apa? Massa dibagi dengan massa molarnya atau MR-nya. Berarti massanya 5 gram, massa molarnya atau MR-nya 180, maka dihasilkan molnya adalah 0,028 mol. Ini mol. Ya. Oke. Kemudian masuk ke persamaan ini. Maka
kita masukkan. Maka untuk menghitung molalitas ini sama dengan apa? Mol dibagi 1 kg pelarut. Nah, karena di sini adalah yang diketahui massa airnya atau massa pelarutnya 500 gram, maka 500 gram itu kan sama dengan berapa? Sama dengan 0,5 kg. Boleh kita langsung seperti ini. Berarti molnya sudah ada dibagi dengan massa pelarutnya. Hasilnya adalah ini. 0,056 mol per kilogram pelarut. Itu yang disebut dengan molalitas. Gampang rasanya ya. Oke. Kita lanjutkan. Konsentrasi yang kedua, ini karena prasyarat untuk mata pelajaran sifat koligatif ini, kita harus tahu dulu konsentrasi. Oke, maka konsentrasi yang kedua itu adalah fraksi mol. Apa itu fraksi mol? Yang namanya fraksi, berarti kan bagian-bagian ya. Bagian-bagian fraksi itu. Jadi kalau antum misalkan pokoknya di DPR misalkan, di DPR kan pernah mendengar ada yang disebut dengan fraksi Nasdem, PKS, PDI, itu berarti apa? Bagian-bagian. Nah, bagian dari DPR. Kalau dijumlahkan, dia harus menjadi satu. Maka di sini juga kalau ada mol, ada larutan ini air. Misalkan air, kemudian kita masukkan zat terlarut yang lainnya dalam wadah. Nah, misalkan seperti ini. Berarti ada bagian si air, ada bagian si zat terlarut, gitu kan? Yang ini adalah X air, fraksi air, yang ini adalah fraksi si terlarutnya, gitu kan? Fraksi terlarut. Nah, maka ternyata apa yang disebut dengan fraksi mol sini? Fraksi mol itu menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut ya atau boleh pelarut ya terhadap jumlah mol total. Perbandingan jumlah mol zat terlarut terhadap mol total atau perbandingan jumlah mol pelarut terhadap mol total. Gitu kan? Ini kalau misalkan A-nya ini adalah sebagai zat terlarut, maka kita lihat ini persamaannya. Berarti mol zat terlarut per mol air, mol terlarut dengan mol pelarut. Atau kalau misalkan kita lihat ya fraksi molnya B-nya sebagai pelarut, katakanlah ya, pelarut, maka mol pelarut dibandingkan dengan mol total. Mol si pelarut dengan mol terlarut dijumlahkan. Ini kalau dijumlahkan antara XA ditambah dengan XB, ini pasti harus jadi sama dengan 1. Seperti itu. Oke. Ini bagian dari konsentrasi. Kita ambil contoh soal berikut. Misalkan, hitunglah fraksi mol glukosa dalam larutan glukosa 35%. Nah, tadi kita tahu MR glukosanya itu adalah berapa? 180. Berarti yang ingin kita tahu adalah mol glukosa, berarti mol si terlarutnya. Kita tahu kalau ngitung mol terlarut gimana? Berarti mol si terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Gitu kan? Mol pelarut. Nah, kita hitung dulu. Berapa mol terlarutnya glukosa? Masanya ada. Nah, masanya dari mana? 35%. Kalau kita ibaratkan bahwa larutan ini totalnya adalah 100 gram, ya 100 gram, maka 35%-nya berarti berapa? 35 gram. Itu siapa? Si glukosa. Berarti sisanya adalah pelarutnya. Siapa pelarutnya? Air. Berapa airnya? Berarti berapa? 65 gram. Gitu kan. Sehingga kalau kita hitung, mol glukosanya berarti 35 per mR-nya berapa? 180. Sama dengan segini. 0,194 mol. Mol air. Nah, mol airnya berapa? Hitung dari apa? Dari massa air itu berapa? 65. MR air berapa? Tentu sudah hafal. H2O itu berapa? Itu harus di luar kepala.
H itu kan berapa airnya? 1. Ada 2 berarti 2. O itu air itu berapa? 16. 16 tambah 2 berapa? 18. Berarti MR-nya adalah 18. Ini harus sudah di luar kepala ya. Jadi 65 dibagi 18 sama dengan 3,611 mol. Maka kalau ditanya berapa fraksi mol si glukosa atau gula terlarut sih gitu kan. Jadi fraksi mol glukosanya sama dengan mol glukosa dibandingkan dengan mol totalnya. Mol siapa? Mol glukosa ditambah dengan mol air sama dengan 0,194 ini mol glukosanya dibandingkan atau dibagi dengan 0,194 ditambah dengan mol air berapa? 3,611. Maka hasilnya adalah 0,051. Satuannya apa? Nggak ada satuan. Kenapa nggak ada satuannya? Karena ini kan mol per mol. Habis kan? Maka 0,051. Ini fraksi molnya. Ini fraksi mol siapa? Fraksi mol si glukosa. Oke. Itu. Jadi kita sudah membahas dua konsentrasi yang menjadi prasyarat di materi sifat koligatif larutan. Karena sifat koligatif larutan ini sangat erat sekali dengan yang namanya zat terlarut dan pelarut. Jadi nanti sifat yang sangat ditentukan oleh apa? Oleh jumlah zat terlarut. Ya. Oke, nanti kita akan bahas apa itu definisi dari sifat koligatif setelah kita memahami jenis-jenis dari konsentrasi. Baik, itu mungkin pertemuan pertama untuk kimia kelas 12 ini. Jadi bab pertama ini belajar tentang sifat koligatif. Namun sebelum belajar sifat koligatif, maka kita review dulu tentang larutan. Kemudian di larutan itu kita belajar tentang konsentrasi. Dan ternyata konsentrasi itu banyak. Ya, nanti kita akan belajar tentang ada yang disebut dengan ppm gitu ya. Ada yang disebut dengan persen massa, persen volume gitu ya. Itu banyak sekali. Oke, tapi untuk pertemuan pertama ini kita cukup sampai membahas tentang konsentrasi dari molalitas, kemudian dengan fraksi mol. Baik, mungkin itu untuk pertemuan pertama kita ini dan kita akan lanjutkan pekan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon antum bisa mempelajari kembali dan mencoba latihan kuis yang sudah ada di GCR. Jadi silakan dikerjakan kuis-kuis yang ada di GCR, karena itu akan menjadi penilaian bagi kami. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.